Yo minasan, chapter terakhir Jujutsu Kaisen telah rilis dengan judul Pertempuran yang Menentukan di Wilayah Tak Berpenghuni Shinjuku bagian ke-271. Nah, karena ini adalah chapter terakhir dari Jujutsu Kaisen, maka saya ingin menganalisis chapter 271 serta beberapa plot yang tidak diperlihatkan hingga manga Jujutsu Kaisen ini tamat. Saya tahu kalian pasti akan like, komen, mungkin juga subscribe. Jadi, di awal chapter kita akhirnya bisa kembali melihat bagaimana trio Yuji, Megumi, dan Nobara menjalankan misi sebagai shaman dari SMA Jujutsu Tokyo. Mereka mulai mencari tahu tanda atau segel kutukan milik pengguna kutukan yang berada di Fukuzawa. Namun hasilnya nihil. Sehingga Megumi pun menganalisis jika pengguna kutukan tersebut ahli dalam menggunakan energi terkutuk dari jarak yang jauh. Sialnya, karena mereka berada di tengah-tengah kota yang tidak memungkinkan untuk memeriksa orang satu persatu. Jalan satu-satunya agar bisa melihat pengguna kutukan tersebut mengaktifkan teknik terkutuknya adalah menggunakan sebuah tempat untuk mengintai. Dan kita pun kembali diperlihatkan momen kocak Yuji dan Nobara yang tampak sangat bodoh di hadapan Megumi karena mereka secara bergantian mengusulkan ide-ide konyolnya. Megumi lalu memiliki solusi yang ciamik, yaitu memaksa pengguna kutukan itu agar keluar dari jangkauan teknik terkutuknya, lalu menyerangnya dengan cepat ketika kembali mengaktifkan teknik terkutuknya. Dan cara tersebut adalah Fukuzawa serta tunangannya harus menuju ke lantai teratas salah satu gedung 40 lantai. Karena dengan cara seperti itu, maka jangkauan dari teknik terkutuk si pengguna kutukan itu akan keluar dari jaraknya. Sehingga mau tidak mau, si pengguna kutukan akan terus mendekat. Dan benar saja, target mereka pun muncul. Tanpa basa-basi, Nobara dan Yuji pun langsung bergegas mendekat, lalu bersiap untuk menyerang. Sialnya, mata Yuji dan Nobara justru menjadi besar karena efek dari teknik terkutuk si pengguna kutukan. Beruntungnya, karena Megumi berhasil menangkap pengguna kutukan menggunakan Divine Dog Totality. Akhirnya, kita pun tahu apa motif dari pengguna kutukan ini selalu menguntit Fukuzawa. Ternyata, Fukuzawa ini bekerja sebagai penjemput tamu di sebuah klub malam. Dan si pengguna kutukan ini rela mengeluarkan uang hingga 100 juta untuk membelikan Fukuzawa tas mewah agar bisa menarik perhatiannya. Dasar buaya darat. Beruntungnya, karena pengguna kutukan yang berhasil mereka tangkap mengakui kesalahannya kepada Yuji. Nah, jika minasan mengingat chapter 11, di mana saat itu Gojo Satoru mengatakan bahwa ia ingin mengatur ulang dunia Jujutsu yang Gojo rasa sangat menyeramkan. Sehingga Gojo pun mengajari murid-muridnya agar membantunya mewujudkan mimpi tersebut. Namun pada akhirnya, yang Gojo lihat, murid-muridnya justru tumbuh menjadi individu-individu yang kuat. Hakari, Yuta, Maki, Yuji, Megumi, hingga Nobara. Gojo pun paham perannya sebagai seorang guru. Ia tidak ingin membebani muridnya dengan mimpi orang lain. Gojo beralih membimbing mereka sampai para muridnya bisa memiliki visi dan ide sendiri tentang dunia Jujutsu ini. Dan ini pun yang menjadi alasan mengapa Gojo hingga pada akhirnya berjalan sendiri. Ia berusaha sebisa mungkin untuk tidak melibatkan semua muridnya untuk melawan Ryomen Sukuna. Sekalipun pada akhirnya Gojo sadar jika Sukuna lebih kuat darinya. Gojo sangat berharap jika murid-muridnya terus menjadi kuat hingga bisa melampauinya. Karena dengan cara seperti itu, maka dunia Jujutsu dan Jepang yang ditinggalkan oleh Gojo bisa jauh lebih baik lagi. Karena di chapter terakhir ini, Gojo menjadi guru yang hebat untuk semua murid-muridnya. Dan hal tersebut sangat berpengaruh salah satunya kepada Itadori Yuji, di mana ia mengajak sang pengguna kutukan untuk menjadi shaman. Serta Yuji yang berharap banyak pada pengguna kutukan tersebut. Tidak hanya Gojo Satoru, di akhir chapter ini melihat sang raja kutukan yang terus tersenyum dan mengakui kekalahannya
adalah hal yang sangat mengagumkan. Ia tidak peduli apapun terhadap Mahito yang mengoceh tentang balas dendam. Sukuna telah memilih satu jalan dari dua opsi yang ia miliki, Yorozu dan Uraume. Sukuna menjadi makhluk bebas. Ia paham jika ada seseorang yang sangat penting di sisinya, dan itu adalah Uraume. Kemudian, para murid Jujutsu Tokyo mulai dari kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 kembali pada rutinitas normal seperti biasanya. Sekalipun satu jari Sukuna kembali ke tempat awal di mana semua ini dimulai. Nah sekarang, beberapa hal yang membuat para fans Jujutsu Kaisen penasaran, kurang puas, bahkan jengkel dengan ending dari Jujutsu Kaisen. Pada chapter 264, akhirnya kita pun melihat Itadori Yuji yang berhasil menggunakan domain expansion-nya untuk melawan Ryomen Sukuna. Sayangnya, hingga cerita ini tamat, kita tidak mengetahui apa nama domain expansion milik Yuji serta bagaimana cara kerjanya. Kemudian, pada pertarungan Baiwan Yuji melawan Sukuna dibuat terlalu singkat. Padahal pertarungan tersebut bisa dibuat lebih mendramatisir dengan pertarungan habis-habisan seperti ketika Yuji melawan Mahito. Namun sayangnya, GG Akutami Sensei membuat Megumi melawan dari dalam hingga Nobara yang muncul entah dari mana. Kita juga sampai saat ini tidak tahu bagaimana Nobara bisa sembuh hingga bisa kembali bertarung seperti tidak pernah terluka parah. Oke lah, jika Todo juga demikian, tapi Todo kehilangan tangannya karena dengan cepat ia memotong tangan kirinya tersebut sebelum transfigurasi Mahito menyebar, yang memungkinkan Todo bisa bertahan hidup. Namun Nobara ini di bagian kepala loh minasan, yang notabene-nya seharusnya ia sudah mati. Atau jangan-jangan secara fisik dan penggunaan energi terkutuk, Nobara ini lebih kuat dari Todo dan Nanami yang juga dihabisi oleh Mahito minasan. Lalu, kita tidak pernah diperlihatkan potensi penuh dari Megumi Fushiguro yang seperti dikatakan oleh Gojo Satoru pada chapter 117, di mana Gojo menjelaskan jika kepala klan Gojo dan kepala klan Zenin saling membunuh di masa lalu. Pengguna Limitless dan Six Eyes seperti Gojo, serta pengguna Ten Shadow seperti Megumi. Sehingga pada chapter 212, ketika Sukuna berhasil mengambil alih tubuh Megumi, teori-teori pun bertebaran di Reddit dan Twitter tentang sejarah pertarungan pengguna Limitless dan Six Eyes akan kembali melawan pengguna Ten Shadow. Dan parahnya lagi, pada chapter 170, ketika Megumi melawan Registar, kita semua sangat takjub di saat Megumi yang terdesak langsung menggunakan Chimera Shadow Garden. Sialnya, domain expansion dari teknik terkutuk paling kuat warisan klan Zenin tersebut tidak pernah diperlihatkan bentuk sempurnanya sama sekali ya, minasan. Lalu, siapa yang masih ingat obrolan Geto Suguru dan Yuki Tsukumo, di mana Yuki yang ingin menghilangkan energi terkutuk dari non-shaman, sedangkan Geto Suguru menginginkan pengoptimalan energi terkutuk dan tentunya membunuh semua non-shaman. Berkat obrolan ini, Geto pun memilih ideologinya dan meninggalkan SMA Jujutsu, serta dua sahabatnya, Gojo dan Shoko. Namun sekarang, kita tidak melihat kedua hal tersebut. Tidak ada penghilangan energi terkutuk, apalagi pengoptimalan energi terkutuk. Semuanya sama saja. Bahkan ketika Geto sudah muak, harus memakan secara terus-menerus kutukan yang berbau lap muntahan itu. Kemudian, dari awal cerita, kita sudah dijelaskan bagaimana Ryomen Sukuna di era Heian atau 1000 tahun lalu yang sangat mengerikan dan berakhir menjadi objek terkutuk setelah dikeroyok oleh 3 klan besar Jujutsu. Jangankan kilas balik sang Raja Kutukan, salah satu alat terkutuknya saja yang bernama Hiten, kita hanya diperlihatkan 2 kali saja. Yang pertama ada pada cover 117 dan yang kedua ketika kilas balik singkat pada chapter 238 ketika melawan Kashimo. Lalu bagaimana dengan pertemuan Kenjaku beserta dengan negara-negara lain serta para tentara Amerika yang mulai menginvasi Jepang dan memburu para shaman pada chapter 209? Sekalipun asimilasi Tengen untuk menjadi monster tidak terpenuhi, minimal para tentara Amerika itu diperlihatkan pulang kampung lah ya. Serta pada chapter 270 kemarin, siapa yang menemani Takaba?
Apakah itu hanya hayalan Takaba agar pembaca paham jika Takaba baik-baik saja dan menjadikan Kenjaku sebagai teman imajinernya dalam membuat naskah komedi? Begitupun dengan jackpot 777 milik dewa judi Hakari Kinji. Sejak diperlihatkannya domain expansion Hakari yang bernama Restless Gambler pada chapter 183 ketika melawan Charles, tetap saja kebanyakan dari fans Jujutsu Kaisen ataupun fans Hakari Kinji tidak begitu paham dengan Restless Gambler milik Hakari. Tapi ya, peduli setan, yang ingin kami lihat adalah sengeri apa Hakari Kinji jika mendapatkan 777 dengan rich action yang big hype. Tapi dari semua yang menjadi misteri, mengapa tidak ada satupun murid dan teman Gojo Satoru yang membahas kematiannya? Mengapa GG Akutami Sensei bahkan tidak memperlihatkan makamnya? Why? Why do you hate Gojo Satoru so much, GG Akutami Sensei? Pada akhirnya, Gojo Satoru adalah shaman terkuat di era modern, dan Ryomen Sukuna adalah sang shaman terkuat di sepanjang era. Terima kasih buat Miyamura yang selama ini menjadi leakers paling keren untuk Jujutsu Kaisen, dan dengan penuh rasa hormat, terima kasih yang sebesar-besarnya buat GG Akutami Sensei yang telah menghibur jutaan orang dengan cerita yang luar biasa secara keseluruhan. Sampai bertemu dengan karyamu berikutnya.